Polisi hentikan penyelidikan kematian siswa di sekolah Islam Atira. Geng motor sadis ditembak polisi. Oknum guru cabuli 12 siswa saat mata pelajaran usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 8 Juni 2023, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dalam program Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi polisi menghentikan penyelidikan kematian siswa sekolah Islam Atira yang diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai 8 gedung sekolah. Dari pemeriksaan hingga penyelidikan, polisi tidak menemukan adanya unsur pidana. Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa 24 saksi mulai dari rekan korban, guru, petugas kebersihan atau OB, hingga ojek online yang mengantar korban ke sekolah. Dari pemeriksaan saksi yang disesuaikan dengan hasil analisa rekaman CCTV, polisi tidak menemukan adanya unsur kekerasan atau unsur pidana pada korban sebelum ditemukan tergeletak di lapangan sekolah. Siswa kelas 8 inisial BNY 15 tahun ini diduga bunuh diri dengan melompat dari atap lantai 8 hingga jatuh di lapangan sekolah. Polisi pun menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut lantaran tidak ditemukan adanya unsur pidana. Dari keterangan saksi yang disesuaikan dengan rekaman CCTV, korban datang ke sekolah pada pukul 9:21 menit. Selanjutnya korban lalu naik lift dari lantai 1 menuju lantai 8 dan menaiki tangga menuju ke atap. Dari hasil pemeriksaan, dari hasil proses penyelidikan, tentunya kita sampai saat ini belum atau tidak ditemukan adanya unsur pidana. Karena dari hasil pemeriksaan, dari hasil penyelidikan, kita dapatkan bahwa korban ini melompat atau bunuh diri dengan cara melompat itu. Nah, ini dan tidak diawali dengan adanya perbuatan tindak pidana, sehingga tentunya kita lakukan penghentian pidana. Sementara itu, terkait luka korban, tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan luar jenazah mengungkap terdapat beberapa luka di tubuh korban yang disebabkan oleh benda tumpul yang sangat kuat, di mana berkenaan objek dengan benda tumpul itu sangat kuat dan keras sehingga mengakibatkan luka memar, lecet, dan kondisi patah tulang di daerah panggul, paha, dan lengan. Sebelumnya, siswa kelas 8 SMP Atira di Jalan Kajolalido, Kota Makassar ditemukan tergeletak di lapangan sekolah. Diduga korban tak lain dari anak dari pejabat Kemenhub yang menjabat sebagai Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Banten tersebut jatuh dari lantai 8 gedung sekolah pada Rabu 24 Mei lalu. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, tukang ojek jalur Sabang menuju Kecamatan Seko meninggal dunia di perjalanan diduga karena akses jalan cukup parah. Sesama tukang ojek menandu jenazah sejauh 6 km menuju desa terdekat karena akses jalan tidak dapat dilalui roda 4. Diduga kelelahan dan lapar saat menarik ojek dari wilayah Sabang menuju Kecamatan Seko melewati jalan Bak Kubangan Kerbau. Gideon, 44 tahun, warga Taloto, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, meninggal dunia dalam perjalanan. Gideon meninggal dunia di sebuah gubuk peristirahatan di wilayah Mabusa yang berada di hutan belantara. Agar bisa kembali ke wilayah Sabang, sejumlah rekan sesama tukang ojek berinisiatif membuat tandu dari kayu untuk mengangkat jenazah sejauh 6 km. Karena sepanjang jalan dilalui berlumpur dan berlubang, membuat rekan yang menandu sangat kesulitan berjalan, sehingga membutuhkan waktu 1,5 jam mengevakuasi jenazah untuk bisa sampai ke Kecamatan Rongkong, untuk selanjutnya dijemput ambulans menuju Desa Sasak, Kecamatan Bae Bunta.
Kasus tandu jenazah di wilayah Kecamatan Seko sudah sangat lumrah, apalagi akses jalan ke wilayah pusat Sulawesi itu kian hari kian buruk. Warga berharap pemerintah memperhatikan jalur menuju Seko dan memperbaiki akses jalan seperti saat Gubernur Prof. Nurdin Abdullah masih menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Jalanan rusak sehingga rekan-rekan pengojek berusaha untuk bagaimana caranya sehingga mayat tersebut bisa kita bawa pulang ke kampung halamannya. Sehingga berusahalah rekan-rekan pengojek membuatkan usungan sehingga dia diusung dari jalan yang sangat rusak sekitar 6 kilo. Untuk diketahui, buruknya akses jalan menuju Kecamatan Seko membuat sejumlah warga memilih menjadi tukang ojek karena ongkos ojek di daerah mencapai Rp1 juta sekali jalan. Kondisi ini membuat jalur Seko mendapat julukan sebagai ojek termahal di dunia. Tak tanggung, para tukang ojek kerap membawa sembako dan material kebutuhan pembangunan masyarakat Seko yang beratnya mencapai ratusan kilogram. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Anyus melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, warga Kampung Bonto Kambisi, Kabupaten Pakep digegerkan dengan penemuan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih lengkap dengan ari-ari mengapung di aliran Sungai Besar Pangkajene. Awalnya mayat bayi malang tersebut dikira boneka oleh pemancing yang pertama kali menemukannya. Pan rumah. Yo tanya mak. Dalam video amatir, jasad bayi ditemukan mengambang di aliran Sungai Besar Pangkajene, Kelurahan Bundukang, Kabupaten Pangkep, Senin siang. Penemuan bayi ini sempat menggegerkan warga sekitar. Bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh pemancing yang mengira mayat tersebut adalah boneka yang berada di tumpukan sampah. Namun karena berbau, pemancing memanggil warga sekitar untuk mengecek asal bau dan menemukan jenazah bayi dalam keadaan tertelungkup. Tim SAR dan pihak kepolisian Resort Pangkep yang menerima laporan tersebut langsung mengevakuasi jenazah bayi dari sungai. Bayi malang tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kapolsek Pangkajene AKP Kamal Syam menjelaskan, bayi laki-laki tersebut ditemukan sudah dalam kondisi mengembung dengan ari-ari sudah terlepas. Dari hasil otopsi, bayi ini diperkirakan telah berusia 3 hari. Lelaki Baharudin ini berinisiatif untuk melakukan mancing di belakang rumah. Nah, terus pada saat dia sementara memancing itu dia merasa ada bau yang selama ini dia tidak pernah rasakan, ada bau semacam itu. Akhirnya dengan itu dia memanggil atau menghubungi namanya Sukri yang merupakan tetangga mereka untuk memastikan apa sebetulnya yang bau tersebut. Nah, setelah si Sukri datang, maka si Baharudin bersama dengan Sukri ini lalu memastikan di mana sumber bau itu. Ternyata betul ada tumpukan yang menurut dia itu awalnya dikira boneka. Namun pada saat dia mendekat ternyata bayi itu sementara sudah posisi mayat dan dalam posisi tertelungkup. Hingga kini kepolisian sektor Pangkajene masih melakukan penyelidikan siapa pelaku yang membuang bayi laki-laki yang diduga hasil hubungan gelap. Kepolisian telah memeriksa saksi dari pihak puskesmas dan dukun beranak, namun tidak menemukan warga sekitar yang hendak melahirkan. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pelaku pembuang jasad bayi yang ditemukan membusuk di sebuah rumah kosong di Kabupaten Goa beberapa waktu lalu terungkap. Pelaku atau ibu bayi adalah seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi ternama di Kota Makassar. Ironisnya, pelaku melahirkan sendiri di rumah kosong tanpa bantuan siapapun. IM, 20 tahun, seorang mahasiswi asal salah satu universitas di Kota Makassar ini hanya bisa tertunduk malu saat diamankan oleh aparat Satreskrim Polsek Bontomaranu, Kabupaten Goa, Senin sore.
IN ditangkap polisi setelah diketahui melahirkan dan membunuh bayinya di sebuah rumah kosong di Desa Jeknek Madinging, Kecamatan Petalasang, Kabupaten Goa pada 24 Maret 2023 lalu. Di hadapan polisi, mahasiswi ini mengaku tega melahirkan tanpa bantuan orang lain dan membunuh bayi yang baru dilahirkannya di rumah kosong lokasi penemuan jasad bayi. Itu saat melahirkan kita sendiri. Di mana? Di samping rumah kosong. Siapa rumah itu? Enggak tahu siapa. Rumah warga. Nggak ditinggali. Tapi pernah kita pergi di sana sendiri deh. Itu pada saat melahirkan memang tidak ada orang, hanya sendiri. Tidak ada. Malam dia. Kita Malam atau pagi? Malam. Malam. Iya, bagaimana sampai meninggal itu? Kita apa itu bayi? Dapatkan taksi barang mendapatkan beli kasih beli masuk. Oh, kita dekap di data. Itu kenapa? Karena menangis. Menangis. takut ketahuan sama warga di situ. Aksi tersebut nekat dilakukan karena pelaku malu hamil di luar nikah dan melahirkan anak secara normal. Pelaku pembuang bayi ini terungkap setelah petugas Satreskrim Polres Goa dan Polsek Bontomarano menyelidiki pelaku dengan meminta keterangan sejumlah warga. Dan alhamdulillah setelah kita mengungkap siapa pemilik bayi itu oleh ibunya dan ayahnya. Status keduanya adalah sebagai mahasiswa salah satu universitas. Ini yang pacaran atau pacaran, asmara. Akibat perbuatannya, IN kini harus mendekam di sel tahanan perempuan Mapolsek Bontomarano, Kabupaten Goa, dan tidak dapat melanjutkan kuliah. IN pun dijerat dengan pasal pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan di atas 20 tahun penjara. Sebelumnya, warga di perumahan Dusun Bado, Desa Jeknek Madinging, Kecamatan Petalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan temuan jasad bayi membusuk di salah satu rumah kosong. Tim Inafis dan Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Makassar yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan diketahui kondisi jasad bayi sudah dipenuhi dengan belatung. Belakangan diketahui bahwa pemilik bayi tersebut adalah seorang mahasiswi yang malu melahirkan anak dari hasil hubungan badan dengan kekasihnya. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainis melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi geng motor sadis di Kota Makassar ditembak polisi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, aksi brutal sekelompok geng motor di Makassar menggunakan senjata tajam kembali terjadi. Aksi geng motor sempat terekam kamera pengawas hingga akhirnya berhasil mengamankan 6 pelaku. Pelaku utama dihadiahi timah panas. Kawanan geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini berkonvoi mencari calon korbannya terekam kamera pengawas CCTV saat melintas di Jalan Tanjung Alang, Kecamatan Mamajang. Kawanan geng motor tersebut diketahui melakukan aksi brutal menggunakan senjata tajam jenis parang hingga membuat korban mengalami luka tebas di bagian punggung, membuatnya harus dirawat intensif di rumah sakit. Berkat rekaman kamera CCTV, unit Jatantras Satreskrim Polrestabes Makassar mengidentifikasi para pelaku dan melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan menganiaya korbannya. Para pelaku sebanyak 6 orang, 3 diantaranya tak ditampilkan karena di bawah umur. Sedangkan 1 orang diantaranya merupakan pelaku utama yang menebas korban harus dihadiahi timah panas di bagian betis kaki kanan lantaran melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Berdasarkan keterangan korban berinisial M, aksi kelompok geng motor ini berawal pada saat korban yang tengah perjalanan pulang melintas di Jalan Tanjung Alang, tiba-tiba dikejar sekelompok orang berboncengan sepeda motor. Meski berusaha melarikan diri, namun korban tidak dapat berbuat banyak hingga terjatuh dari motornya lalu diparangi oleh salah satu pelaku sebanyak 2 kali pada bagian punggung.
tentunya motif bahwa tersangka ini saling mengenal, berteman, dan melakukan balas dendam, namun salah sasaran. Korban inisial M, kemudian pelaku ada 6. Polisi menegaskan sekelompok geng motor ini yang kerap membuat resah masyarakat. Mereka beralibi bahwa motif melakukan penganiayaan terhadap korbannya salah sasaran. Saat ini kondisi korban telah membaik setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Usai viral, seorang mahasiswa Unismu Makassar menjadi korban pengeroyokan di dalam area kampus hingga mengalami luka. Kepolisian berhasil mengamankan 1 pelaku dan 4 orang dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pihak kampus memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi drop out atau DO. Inilah video viral saat seorang mahasiswa Unismu Makassar menjadi korban pengeroyokan di dalam area kampus hingga mengalami luka sejumlah bagian tubuhnya. Belakangan terungkap setelah ada laporan kepolisian di Polsek Rapucili Makassar, terdapat 2 korban berinisial A dan E dari Fakultas Pertanian. Aparat kepolisian Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap 1 pelaku mahasiswa Unismu Makassar berinisial MR. Merupakan 1 di antara pelaku dari sejumlah mahasiswa Unismu lainnya yang videonya viral. Sementara itu, 4 orang diantaranya masih dalam daftar pencarian orang Polrestabes Kota Makassar. Kami telah menindaklanjuti ada beberapa pelaku yang melakukan kasus penganiayaan ataupun pengeroyokan. Dan ada 2 korban, yaitu inisial E dan inisial A. Kemudian telah kita amankan dan kita telah melakukan proses hukum dan juga kita lakukan penahanan terhadap salah 1 tersangka inisial MR. Dan juga telah membuat DPO, daftar pencarian orang. Ada 4 rekan lainnya yang melakukan penganiayaan dan juga pengeroyokan. Ini masih DPO. Sementara itu, pihak kampus melalui Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Muhammad Tahir, memastikan para pelaku pengeroyokan itu akan dikenai sanksi berupa drop out atau DO. Terkait dengan Universitas Muhammadiyah, tentu kami dari pimpinan universitas akan melakukan tindakan secara akademik sesuai dengan tata tertib dan juga kode etik kemahasiswaan. Itu yang kami akan gunakan di dalam pemberian sanksi yang telah nanti kita lakukan sesuai dengan laporan dari Pak Kapolres seperti yang disampaikan tadi. Sebelumnya, aksi penganiayaan berupa pengeroyokan secara bersama-sama terhadap 2 mahasiswa Unismu Fakultas Pertanian berinisial A dan E tersebut bermula saat kedua korban mencabut spanduk di lantai 2 gedung Menara Iqra di kampus Unismu Makassar pada Senin lalu. Dalam pengeroyokan, korban yang terekam kamera telepon seluler dan videonya viral di media sosial saat tersebar luas tidak hanya dipukul secara ramai-ramai namun bahkan diinjak. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku inisial MR yang telah ditetapkan tersangka dan telah ditahan oleh polisi tidak hanya terancam DO di kampus namun juga terancam sanksi berupa pidana. Dijerat pasal 170 tentang penganiayaan secara bersama-sama. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Diduga saling ejek, 2 kelompok pemuda terlibat saling serang di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Balanda, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan kedua kelompok tersebut dan meminta keterangan saksi mata. Diduga karena saling singgung, 2 kelompok pemuda di Kota Palopo terlibat adu jotos. Mereka saling serang di Jalan Trans Sulawesi hingga membuat berhenti pengendara karena takut untuk melintas.
Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung membubarkan kedua kelompok tersebut. Polisi ikut mengamankan sejumlah remaja sebagai saksi mata untuk dimintai keterangan. Agar kejadian tidak terulang, polisi melakukan penyisiran ke sejumlah gang sempit. Polisi ikut membubarkan warga yang masih berada di pinggir jalan sambil menghimbau agar tidak mudah terprovokasi dengan kelompok lainnya. Jika kejadian serupa masih kembali terjadi, polisi berjanji akan melakukan tindakan tegas dan terukur mengingat lokasi tawuran mengganggu pengguna jalan lintas kabupaten dan provinsi di Pulau Sulawesi. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, viral dua preman melakukan pemalakan terhadap driver ojek online di kawasan Gerbang Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar dengan berkedok juru parkir liar. Aparat Polres Pelabuhan Makassar akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Ini mah bingung kecil kan. Rekam. Ya. Itu mamyo. Inilah video viral yang direkam oleh seorang penumpang ojek online saat dua preman berkedok juru parkir liar melakukan pemalakan dengan mematok tarif parkir di luar nalar di Gerbang Pelabuhan Soekarno-Hatta, Jalan Nusantara Makassar pada Jumat 2 Juni 2023 lalu. Kedua pelaku memaksa supir taksi online itu untuk memberikan sejumlah uang agar bisa meninggalkan area Pelabuhan Makassar. Sang supir sempat menolak memberikan uang, namun mendapat ancaman dari kedua preman. Dikarenakan uang yang diberikan sang supir dinilai tidak sesuai yang diminta oleh kedua pelaku. Aparat Polres Pelabuhan Kota Makassar akhirnya berhasil mengamankan kedua pelaku yang masing-masing bernama Syamsuddin alias Alex 51 tahun, warga asal Bontoramba Kabupaten Jeneponto, dan rekannya Rabiullah Saputra alias Abi 19 tahun, warga Jalan Teguh Umar. Selain itu, polisi juga turut menyita satu buah dompet, sejumlah uang, SIM, serta satu buah sempritan. Dua orang yang dicurigai berada dalam video tersebut yang melakukan semacam pemalakan. Adapun identitas pelaku yang telah diamankan di Polres Pelabuhan saat ini, yaitu saudara Syamsuddin Dengale alias Alex, merupakan warga Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Kemudian yang kedua, saudara Rabiullah alias Abi, merupakan warga Jalan Teguh Umar, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Kedua orang tersebut telah diamankan di Polres Pelabuhan dan saat ini masih dalam penyidikan di Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Pelabuhan Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi oknum guru cabuli 12 siswa saat mata pelajaran usai. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, seorang guru ditangkap polisi usai cabuli 12 orang mahasiswa sendiri. Kejadian terjadi di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Aksi bejatnya dilakukan saat mata pelajaran usai. AM, pria 56 tahun yang merupakan seorang guru olahraga yang mengajar di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, ditangkap Satreskrim Polres Pinrang. AM ditangkap karena telah mencabuli 12 orang siswanya sendiri. Bejatnya pelaku dilakukan setelah mata pelajaran olahraga selesai. Dengan berdalih akan memberikan hukuman, pelaku menyuruh siswa masuk ke dalam ruangan kelas. Lalu pelaku menghukum para siswanya dengan menyuruh membuka celana mereka, kemudian meraba-raba kemaluannya. Mirisnya pelaku telah melakukan aksi tersebut berulang-ulang kali kepada para korban. Awal pengungkapan kasus ini setelah adanya laporan salah satu orang tua siswa atas tindak pidana kasus pencabulan oleh pelaku kepada anak mereka.
Setelah dilakukan pendalaman oleh polisi mendapatkan laporan jika pelaku telah melakukan aksi bejat ini kepada 12 orang siswa. Di antaranya 8 siswa perempuan dan 4 siswa laki-laki. Dan kemungkinan akan bertambah. Maka diberikan hukuman dengan cara satu persatu korban itu dipanggil ke depan kelas, disaksikan oleh seluruh teman-teman rekan-rekan sekolah kelasnya. Kemudian korban menghadap ke tembok, kemudian pelaku melucuti atau menurunkan celana korban sampai di batas lutut. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, berawal memberi tontonan film asusila, seorang bos rumah makan di Kota Makassar nekat mengajak karyawan berhubungan badan hingga hamil 5 bulan setelah 7 kali melakukan aksi bejatnya. Aksi pelaku dilakukan saat suasana rumah makan sepi. Kini usaha pelaku ditutup. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar mengungkapkan motif Salbon, 43 tahun, memerkosa perempuan berusia 15 tahun yang merupakan penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pelayan di warung coto miliknya. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan Huta Gaul mengatakan, dalam penyelidikan terungkap jika pelaku lebih dulu memberikan tontonan film porno lalu merayu korban untuk mempraktekkan atau melakukan aksi bejat. Aksi tidak senonoh tersebut dilakukan pelaku dari bulan Januari saat warung rumah makan coto miliknya dalam keadaan sepi. Bahkan saat ini korban sedang mengandung yang usianya kini menginjak 5 bulan. Dalam penyidikan juga terungkap jika korban yang mengetahui dirinya hamil ketakutan terhadap orang tuanya hingga membuat alibi dipaksa dan disekap oleh pelaku. Polisi menegaskan dalam kejadian ini tidak ada unsur pemaksaan dan iming-iming dari pelaku. Tadi Pak korban itu modus operandinya pelaku menawari video film porno kepada korban yang dimana pelaku langsung daripada kamu menonton dan langsung dipraktikkan. Jadi perbuatan ini sudah 7 kali sehingga korban mengalami hamil. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian menggagalkan peredaran ribuan botol miras dan rokok impor ilegal asal China di Kota Makassar. Barang ilegal tersebut rencananya akan diedarkan di Morowali, Sulawesi Tengah. Mobil pick-up pengangkut ribuan botol miras beserta ratusan slop rokok impor ilegal asal Cina di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini terpaksa dihentikan paksa aparat kepolisian dari unit Tipiring Satuan Samapta Polrestabes Makassar pada Rabu malam, 31 Mei 2023 lalu. Barang ilegal tersebut rencananya akan diedarkan ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah setelah berhasil diselundupkan masuk ke Kota Makassar, namun akhirnya berhasil digagalkan aparat kepolisian. Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngajib pada Jumat sore mengatakan, dalam kasus tersebut penyidik menetapkan 2 tersangka berinisial O dan J yang berperan sebagai kurir membawa barang bukti. Pihaknya juga terus memburu terduga pemilik barang ilegal tersebut dengan kadar alkohol miras hingga 56%. Minuman keras yang ilegal dan juga pengungkapan rokok tanpa cukai ilegal, yaitu sebanyak 132 kardus minuman beralkohol yang diduga berasal dari negeri China. Kemudian yang kedua, 23 kardus rokok merek Double Happiness.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 142 junto pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 serta pasal 99 junto pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.